Secara tasawuf, jasad ini ada dua. Ada jasad dohir, ada jasad yang halus. Jika kita sakit, tidak meminum obat, vitamin, dan tidak olahraga misalnya, ini akan mudah terkena penyakit, akan mudah terkena virus. قد كفاني علم ربي من سؤالي, yaitu Al-Quran. Ketika kita membawa Al-Quran, ini ada adab-adabnya, ada sopan santunnya. Daripada adab membaca Al-Quran, membawa Al-Quran, ini ada adab secara zahir, ada adab secara batin. Antara batin dan zahir ini harus sinergi, tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita membaca Al-Quran akan memperkuat jismun latif atau jasad kita yang halus. Secara tasawuf, jasad ini ada dua. Ada jasad dohir, ada jasad yang halus atau jasad batin, atau jasad latif, jasad yang lembut. Apa maknanya? Jasad dohir ini perlu perawatan. Ketika kita tidak makan, ketika kita sakit, tidak meminum obat, vitamin, dan tidak olahraga misalnya, ini akan mudah terkena penyakit, akan mudah terkena virus. Begitu juga dengan batin kita. Apa itu? Iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seseorang ketika mimpi, itu yang berperan adalah jismun latif atau jasad dia yang lembut. Makanya jasad yang lembut ini tidak sekuat jasad yang dohir. Mengenai kita mengemban syariat, mengenai kita mengerjakan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, ketika kita melihat barang yang haram, oh ini khamr, minuman keras, oh ini misalnya pil koplo, kita tidak akan mendekati. Oh ini perempuan yang bukan muhrimnya, kita tidak akan menyentuhnya. Karena apa? Kita bertemu secara zahir, kita bisa menghindari. Ada khamr kita tinggalkan, ada pil kita tinggalkan, ada perempuan yang tidak halal bagi kita tinggalkan. Tapi tatkala godaan tersebut menjumpai jismun latif, menjumpai jasad kita yang halus, maknanya apa? Ketika di dalam mimpi, ketika kita di dalam mimpi, mungkin hampir 100% di antara kita yang pernah mimpi sampai yang dikatakan ikhtilam, mimpi sampai keluar mani dengan bersenggama dengan perempuan, bersenggama dengan perempuan. Ada perempuan cantik, kita tergoda, lalu sampai berhubungan. Kalau secara mimpi tidak dosa, tetapi itulah wujud jisim latif kita. Tidak mampu kita ini. Kalau zahir kita bisa menolak, tapi begitu berupa jisim latif, ini susah seseorang mengendalikan. Maka dari itu diriwayatkan tidak ada satupun nabi yang pernah mimpi dengan perempuan. Jadi tidak ada nabi yang mimpi perempuan, karena orang mimpi perempuan itu mimpi setan. Ada perempuan datang sampai mengajak zina, berarti setan telah mengajak zina kita. Itu tidak dimiliki oleh para walinya Allah dan tidak dimiliki oleh para nabi. Lalu apakah Nabi Muhammad ini, kita berbicara Nabi Muhammad, apakah pernah untuk tidur lalu keluar mani? Jawabnya pernah. Tetapi keluar maninya tersebut tidak karena mimpi, tetapi karena kantung sperma tadi yang penuh lalu keluar. Jadi tidak ada pembahasan Nabi pernah tidak ikhtilam? Pernah. Mimpi dalam artian ikhtilam ini tidur keluar mani,
bukan tidur karena bersenggama tadi, terangsang lalu sampai berhubungan sampai keluar mani. Itu tidak dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kantungnya penuh lalu keluar. Ini perbedaan kita dengan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada permasalahan jisim latif ini akan menghadapi mara bahaya yang luar biasa. Yang pertama, jisim latif kita harus dipersiapkan menghadapi sakaratul maut. Ini yang menghadapi bukan zahir. Kalau ada orang mukul kita, kita bisa tangkis, kita bisa duel. Tapi kalau jisim latif susah. Seseorang memiliki kekuatan secara halus tadi. Makanya sampai dikatakan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, ini ketika beliau sakaratul maut ditalkin oleh murid-muridnya, keliling baca Quran, baca hizb segala macam. Ketika ditalkin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, gak ditalkin lagi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah, muridnya pada bingung semua. Ini Imam Malik bin Anas diriwayatkan beliau itu tinggal di Madinah selama belasan tahun, riwayat sampai puluhan tahun, tidak pernah buang hajat di Madinah, menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai beliau ini diriwayatkan kalau makan di pagi hari cuma 3 kurma dan tidak banyak minum, sebab kalau beliau mau buang air, mau kencing, beliau harus keluar dulu dari Madinah, khawatir najisnya tadi mengenai debu yang pernah menempel di kaki Rasulullah atau di kaki sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengagungan yang sempurna di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu keagungan, kedisiplinan, adab, sopan santun yang luar biasa. Tapi dengan sehebat Imam Malik bin Anas ini tetap mendapatkan ujian dari Allah. Makanya ketika ditalkin pada sakaratul maut beliau mengatakan enggak. Akhirnya sampai beliau itu, kalau orang biasa menghadapi orang sakaratul maut mungkin tahu, orang sakaratul maut itu kadang-kadang sadar, hilang lagi, sadar lagi. Ketika kesadaran Imam Malik ini kembali, ditanya oleh murid-muridnya, wahai Imam, aku menalkin engkau mengatakan tidak, kenapa seperti itu? Wahai murid-muridku, aku mendengar engkau menalkin aku, tetapi iblis juga membisikkan ke telinga kiriku. Di telinga kanan di kalimat tauhid, telinga kiri iblis ini membisikkan kepadaku, wahai Imam, jangan khawatir, engkau ini seorang yang soleh, engkau memiliki murid imam besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, murid-muridnya Imam Malik luar biasa keagungan Imam Malik. Engkau memiliki santri sampai ke penjuru dunia, engkau orang yang akan meninggal husnul khatimah, engkau memiliki satu amalan jariah yang luar biasa, masjid engkau bangun di mana-mana, pondok pesantren ada di mana-mana, majelismu dihadiri oleh ribuan bahkan ratusan ribu orang, engkau orang dekatnya Allah. Ini iblis yang membisikkan, mengatakan ndak. Kata Imam Malik, kalau seandainya saya jawab iya, hangus amalanku. Hati-hati, kadang kita ini sedikit dakwah wis sombong ya. Oh, antum ini punya majelisnya sekarang lagi maju luar biasa, banyak pengikutnya. Oh iya, Imam Malik ini mengatakan ndak, apalagi kita ya wis wassalam. Keset Imam Malik ke afdol kesetnya Imam Malik sama kita. Sampai orang adabnya kayak begitu. Jadi jangan sesekali kita ini merasa sudah berbuat sesuatu untuk Rasulullah. Kita belum ada apa-apanya dibanding dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum warḍahum. Maka Imam Malik mengatakan, tahukah engkau rasa dahaga yang aku rasakan? Kalau seandainya lautan ini dijadikan menjadi tawar, lalu aku minum air lautan, tidak akan bisa melepas dahagaku. Ngelak iku diombeni banyu sak segara gak iso ilang.
Iblis sambil membawa air yang diriwayatkan air tersebut ada embunnya, seger, dalam keadaan dahaga. Ditawarkan kita, ayo minum, ayo minum. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah.